Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, insya Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan kita membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Karya Syekh siapa ibu-ibu? Ayo, Syekh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lahirnya kapan? Kapan lahirnya Imam Nawawi? Siapa duluan? Imam Nawawi duluan atau ibu-ibu duluan yang lahir? Imam Nawawi kapan lahirnya? 631 Hijriah. Masya Allah ya, zaman dulu kalah. Tapi ini termasuk Masya Allah seorang ulama yang banyak sekali bukunya dipakai ya, kitabnya dipakai di berbagai macam pondok pesantren. Masya Allah, Masya Allah. Dan Imam Nawawi ini unik ya ibu-ibu, dari kecil tuh suka belajar. Masya Allah, ibu-ibu kalau ada Allah kasih rizki, anaknya panjenengan tuh dari kecil suka belajar, artinya jangan sia-siakan potensi tuh ya. Kenapa? Karena bisa jadi anaknya panjenengan tuh calon ulama ya. Karena Imam Nawawi dari kecil suka belajar, dari kecil sudah suka buku, dari kecil sudah suka ilmu ya. Dan saya ingin anak-anak kaum muslimin itu ya Masya Allah, ibu-ibunya tuh semuanya peduli untuk lebih mendekatkan anak-anak kaum muslimin cinta kepada ilmu, cinta kepada buku. Kita bersusah-susah payah di waktu anak-anak kecil itu lebih baik daripada mereka sudah besar kemudian kita baru bisa mendampingi mereka ya. Percayalah ibu-ibu, kalau ibu-ibu saat ini di antara bentuk ikhtiar kita menjadikan anak-anak kita mencintai ilmu, sering-sering bacakan buku dengan suara keras ya. Saya sudah mencobanya ya. Anak-anak yang masih usia-usia balita, usia-usia di bawah 10 tahun, nggak apa-apa, SD kelas 1 itu dibacakan aja buku ya. Kalau misalnya dia anak TK belum bisa baca, jangan dipaksa untuk bisa baca dulu, daripada nanti bisa baca buku tapi nggak cinta ilmu, nggak cinta buku. Lebih baik kita bacakan dulu. Kalau sudah mereka enjoy dengan buku, mereka enjoy dengan ilmu, maka tanpa kita minta pun mereka akan merengek-rengek minta dibacakan buku ya. Dan itu yang seharusnya kita lakukan ya. Masya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada anak-anak kita kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap ilmu, dan juga kecintaan terhadap apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Amin, Allahumma amin. Baik, sekarang kita masuk di faslun, berarti ini bab baru. Oke, nasta'inu billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wayam bagi. Apa arti yang bagi? Ibu-ibu kayaknya saya sering bilang wayam bagi dari awal. Wayam bagi, wayam bagi. Nah ini nih, banyak ini kata-kata faslun, wayam bagi. Nah, rata-rata Syekh Imam Nawawi kalau ganti faslun kata-katanya wayam bagi. Coba dari awal diperhatikan. Wayam bagi, wayam bagi. Apa arti wayam bagi? Belajar sedikit-dikit bahasa Arab ya. Wayam bagi itu dan seharusnya, seyogyanya, selazimnya, terserah lah ya, mau persamaan kata seperti apa, tapi artinya itu kurang lebih ya. Wayam bagi seharusnya, seyogyanya, selazimnya. Apa yang ini kan lagi membahas tentang adab seorang muallim. Coba dibahas dulu, dikasih penjelasan dulu. Faslunnya ini kembali ke adabul muallim. Nah, ini dimulai dari sebelumnya ibu-ibu, coba. Wayam bagilil muallim an yatakhallaq bil mahasin. Faslun, mundur, coba mundur ke 1, 2, ketemu nggak? 3. Kalau yang bahasa Arab halaman 81. Ada kan? Setelah tentang niat, maka kan kemudian di sini faslun lil muallim. Ada? Ketemu nggak ibu-ibu? Mundur 2 lembar. Kalau di saya mundur 1, 2. 2 lembar ke belakang. Sudah, itu tolong digaris bawahi. Ibu-ibu digaris bawahi. Ini mulai bab faslun adab lil muallim sampai
nanti sekarang hari ini kita belajar itu masih masuk adab lil muallim. Baik, saya bacakan wa yambaghi an yu'addibal muta'allim 'ala tadriji bil adabis saniyah. Seyogyanya, seharusnya seorang guru mengajarkan kepada siapa? Mengajarkan kepada muta'allim. Muta'allim ini orang yang belajar. Apa yang diajarkan? Al-adab. Ini balik lagi ke adab. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, seharusnya kalau kita pengen ilmu kita barokah, maka belajarlah adab. Banyaknya ilmu seseorang tidak menjamin dia beradab. Lamanya seseorang mengaji tidak menjamin ilmunya barakah. Lamanya dia mengaji belum menjamin ilmunya bermanfaat. Maka para ulama benar-benar mereka memfokuskan kepada para pelajar, baik itu yang mempelajari ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu Al-Quran, hendaklah beradab. Nah, apa diantaranya di sini? Di sini disebutkan, subhanallah, seorang yang belajar hendaklah dia alat tadrij. Tadrij itu tahapan. Jadi yang namanya belajar adab tidak langsung satu buku. Belajar kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim misalnya. Saya ngajar itu di Godean. Itu pun sedikit-sedikit. Apalagi pakai syarahnya Syekh Utsaimin. Wah, itu detail gitu ya. Jadi saya paling dapat berapa baris sudah diamalkan ibu-ibu gitu. Daripada kita banyak-banyak dari bab 1, bab 2 kita ambil tapi tidak diamalkan, lebih baik sedikit diamalkan. Jadi belajar adab juga harus tadrij. Apa itu tadrij? Bertahap. Bagaimana tata cara tahapannya? Belajar, diamalkan. Belajar, diamalkan. Masya Allah. Bil adabis saniyah ay bil adabil karimah, dengan adab-adab yang mulia. Wa syiyamil mardiyah. Syiyamil mardiyah dengan adab-adab yang membuat Allah ridha. Ini penting banget ini. Selama ini banyak dari kalangan penuntut ilmu yang tidak memperhatikan ini. Banyak yang lebih mementingkan untuk mengejar ilmu itu sendiri daripada memperhatikan adab yang Allah ridhoi. Di antara adab yang Allah cintai kepada para penuntut ilmu adalah banyak berdoa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Rabbi zidni ilman. Ya subhanallah. Jadi pertama kita mau belajar itu ibu-ibu doa dulu. Ya Allah, tambahkanlah hamba ilmu. Baru kemudian berdoa lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Banyak-banyak doa. Dari doa Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman, ya muallima Adam alimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Mana dari 4 ini yang ibu-ibu hafal? Dari 4 doa yang tadi saya sebutkan, mana yang ibu-ibu hafal? Tadi yang pertama doanya Rabbi zidni ilman. Yang kedua Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang ketiga doanya tadi yang muallima Adam alimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Yang keempat doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Mana yang dihafal? Yang sudah hafal. Dua. Oke, baiklah. Rabbi zidni ilma belum? Oh sudah 1, 2 berarti ya, alhamdulillah. 3, 4 belum ya, alhamdulillah. Ya 4 belum. Yang 4 tuh minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Boleh ditulis Ustazah? Ada yang bisa bantu saya menuliskan di papan tulis? Karena doa ini tuh di antara yang melancarkan seseorang dalam menuntut ilmu. Ya. Doa yang pertama Rabbi zidni ilman. Ibu-ibu kalau ada Quran surat Thaha ayat 14 boleh dibuka. Surat Thaha ayat 14. Ibu-ibu kalau berdoa itu baiknya paham makna. Jadi doanya ibu-ibu tuh lebih khusyuk. Ya, sambil doa Rabbi zidni ilman. Kalau kita paham maknanya wahai Rabbku. Kalau kita paham wahai Rabbku tuh kayak mana, Bu? Masya Allah, kita tuh mengucapkan wahai Rabbku saja sambil bergetar. Karena Rabb itu artinya yang memelihara. Ya subhanallah, siapa yang memelihara kita selama ini? Allah. Jadi di antara adab yang mulia seorang pelajar itu adalah berdoa. Mau nuntut ilmu, berdoa dulu.
Kenapa ibu-ibu? Karena ilmu itu pemberian dari Allah. Minta sama Allah. Rabbi zidni ilman. Baik, kalau yang sudah hafal ditambah di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang mana itu termasuk dari bagian akhlak yang mulia adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada diri sendiri. Kalau yang ya muallima Adam allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni, sudah hafal ibu-ibu? Belum. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Syekhul Islam itu dulu kalau beliau menghadapi sebuah ilmu yang rasanya kok belum paham, maka beliau berdoa begitu sama Allah, dan itu adab yang mulia. Seorang pelajar itu adabnya banyak minta sama Allah. Ibu-ibu pernah nggak ngadepin sebuah pelajaran kok orang nyantol-nyantol gitu ya, kok nggak paham-paham atau paham semua? Biasanya pelajaran apa itu? Bahasa Arab. Fa'ala gitu ya. Fa'ala udah dikasih tahu itu fi'il madi. Mau nulis fi'il madi yang ketulis fi'il mudhari lagi gitu ya. Alhamdulillah. Yang dua ini tambahannya ya muallima Adam alimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Ini bagian dari asar, bukan dari hadis, tapi dari doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau yang atas itu dari Al-Qur'an surah Thaha. Yang kedua itu hadis sahih. Ibu-ibu yang belum tahu artinya tulis artinya. Itu hal yang sepele ya kadang ya. Kita sudah hafal Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi kita kadang enggak tahu artinya, nggih mboten ibu-ibu. Padahal kata Syekh Abdul Razak, barang siapa yang dia berdoa 3 hal itu dan dia mendapatkannya, maka itu sungguh ia adalah orang yang beruntung. Coba aja. Kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pertama minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Urusan rizki yang baik itu bukan hanya melulu harta ibu-ibu. Anak-anak yang solih itu juga rizki yang baik. Teman-teman yang baik juga rizki yang baik. Suami yang solih juga rizki yang baik. Ya, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Kalau mau bahas hadis yang kedua ini bisa 1 pertemuan. Ditulis, diamalkan. Ditulis, diamalkan. Itu cara belajar yang efektif. Jadi ini yang ketiga bukan hadis, bukan perkataannya Rasulullah, tapi itu doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau anak-anak kita mau ujian, Bu, daripada dibekali pensil yang sudah dicelup-celup di air, entah nggak jelas gitu ya, mending kita bekali doa itu aja. Allahumma ya muallima Adam allimni. Allahumma ya Allah ya muallima, yang mengajarkan kepada siapa? Adam, kepada Nabi Adam sebuah ilmu. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semuanya. Ya, alimni, ajarkanlah kepadaku. Wa ya mufahima Sulaiman fahimni, dan yang mengajarkan atau yang memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman, berikanlah kepahaman kepadaku. Karena Nabi Sulaiman itu diberikan kepahaman dan tidak diberikan kepada yang lain. Satu lagi Mbak Dit, ya ini udah yang kedua yang enggak, yang satu lagi enggak, yang kedua ini yang sudah ibu-ibu udah pada hafal kan ya, Allahumma inni as'aluka. Coba cek bareng-bareng baca Allahumma inni as'aluka. 1 2 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke. Berarti boleh dihapus. Kalau yang ana pernah di Hilyatul Talibin ini malah lebih lengkap. Ya muallima Adam wa Ibrahim. Itu tuh ada lagi tuh. Memang ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan ya muallima Ibrahim, ada yang mengatakan ya muallima Adam saja, ada yang dua-duanya dicantumkan. Di kitab Mbak Mia pernah belajar Hilyat Talibil Ilmi, itu dua-duanya malah dicantumkan. Di situ oleh Syekh Bakar Abu Zaid, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim alimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Boleh. Karena itu kan bukan hadis ya ibu-ibu, itu doanya Syekhul Islam. Ditambahin boleh Mbak. Allahumma ya muallima Ibrahim, dikasih panah kali. Panah ke atas. Terakhir yang keempat yang Allahumma la sahla. Nanti coba ibu-ibu yang faslun terakhir ini, yang faslun yang sekarang kita pelajari, di terakhirnya ada ini nih, ada tulisan Syekh mengatakan wa yubarik lahu fi ilmihi wa halihi wa yuwaffiq fi af'alihi wa aqwali. Ini sebenarnya judul. Cara mendapatkan, kita sekarang lagi belajar cara mendapatkan ilmu yang barokah. Nah ini cara-caranya berdoa. Karena ini kajiannya sistematis, kajiannya kitab, jadi saya runut dari atas. Nanti sebenarnya ada di bawah nih, wa yubarik lahu fi ilmihi. Semoga Allah jadikan ilmunya barakah.
wa halihi dan keadaannya, wa yuwaffiq fi af'alihi wa aqwalihi dan Allah jadikan ya perbuatan maupun perkataannya sesuatu yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuwaffiq. Baik. Sampun dereng. Nggih. Napa ibu-ibu nanti ya, ini enggak dihapus kok. Ini nanti kalau saya nungguin ibu-ibu jamnya habis. Ya kan? Saya lanjut dulu, nanti ini enggak dihapus, enggak, ya. Sepakat? Oke, sepakat apa sepaket? Sepakat. Oke, kalau sepakat ibu-ibu nggak ada yang nulis, nggak kok, nggak dihapus. Sudah ya, balik lagi ke kitab. Ini ternyata hari ini nih, masya Allah, kata-katanya, perkatanya butuh penjelasan. Ya, jadi ada perbedaan. Ini saya beritahu antara kitab para kudama, orang-orang yang zaman dulu kala, dengan pengarang kitab-kitab mutaakhirin yang zaman sekarang. Apa di antara perbedaannya ibu-ibu? Perbedaannya kata-katanya ulama zaman dahulu seperti Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hampir butuh penjelasan. Saking bagusnya kata-kata. Ibu-ibu kalau dapat kata-kata tuh yang kata-katanya tuh nggak paham tuh butuh ada yang menjelaskan apa mboten? Butuh. Beda sama ulama-ulama mutaakhirin zaman sekarang. Siapa contohnya? Ya, yang biasanya memudahkan dalam penulisan kitab Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Itu bahasanya mudah sekali. Ibu-ibu bisa baca kitab-kitab beliau tanpa penjelasan, insya Allah paham. Ya, itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, boleh ditulis boleh tidak? Perbedaan antara kitab-kitab ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, diantaranya bab subtema ulama mutaqaddimin itu kadang terulang-ulang. Jadi memang sebaiknya yang mengajarkan kitab ulama mutaqaddimin dia harus belajar dulu biar paham. Kalau ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer yang zaman sekarang itu subtema babnya sudah berurutan. Ya semuanya ada plus minusnya. Coba ibu-ibu baca karya-karyanya Ibnul Qayyim, contohnya Ad-Da'i wa Dawa. Itu nanti di bab pertama sudah dijelaskan, di bab selanjutnya dijelaskan lagi. Ya Masya Allah. Jadi memang ada perbedaan sedikit. Ya Masya Allah, tapi semuanya baik. Baiklah, kita lanjut ke kitab dulu ya ibu-ibu ya. Ya, baiklah. Jadi kata mu'allif di sini bahwa seorang pengajar itu hendaklah mengajarkan kepada murid-muridnya adab-adab yang baik. Dimulai berproses dari misalnya akhlak yang baik itu contohnya sebelum belajar berdoa, sebelum belajar meluruskan niat. Nah, ini penting juga. Ya, maka hati-hati ketika kita mau belajar, ibu-ibu tadi yang mau berangkat ke Jogokarian, sebelum berangkat meluruskan niat dulu ada nopo buru-buru. Meluruskan niat dulu ada? Alhamdulillah. Ada yang ngangguk-ngangguk berarti ya alhamdulillah. Ada yang buru-buru? Khawatir terlambat? Ada juga. Kalau yang belum niat sekarang, boleh. Ya Allah, tadi tuh rempong banget, anakku mau sekolah, sudah selesai baru beberes masak, suami minta kopi gitu ya. Akhirnya kadang ada yang salah bawa buku ya, namanya mama ya. Sampai di Jogokarian, loh kok bukunya yang ini ya gitu, Masya Allah. Nggak apa-apa ya. Maklum saya kalau ketemu sama ibu-ibu tuh karena banyak pekerjaan, jadi nggak apa-apa. Kalau yang belum niat sekarang ya, Masya Allah. Kalau yang niatnya sampai terusak, sampai terkotori, tajdidun niyah, maka diulang lagi, diperbaharui lagi niat. Nah ini adalah subhanallah termasuk dari adab-adab yang mulia ya. Itu dulu berdoa minta tolong sama Allah, luruskan niat itu ibu-ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niat. Apa yang ibu niatkan dari rumah itulah yang akan didapatkan. Kalau ibu-ibu dari rumah niat, ya Allah saya pengen ke Jogokarian nih sekarang cuman mengharap wajah engkau, mengharap ridha Allah, maka Allah akan kasih. Tapi ya Allah saya mau niat nih ke Jogokarian untuk ketemu sama Besti, ya ketemu, ya selesai. Ya Allah saya mau ke majlis taklim, absen gitu ya, absen, selesai. Dapat absennya, nggak dapat pahalanya. Jadi sesuai dengan niat. Di semua perkara kehidupan luruskan niat. Dan subhanallah ya, jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Pahala yang kita harapkan dapat kita panen di akhirat ternyata tidak ada pahala karena salah niat ya. Jadi niat itu penting diluruskan hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik, dan masih banyak lagi ya. Nggak cukup waktunya, itu dulu. Ibu-ibu luruskan niat, ibu-ibu berdoa ya. Dan juga di antara adab yang ingin saya, adab-adab yang mulia yang bisa diterapkan dalam keseharian ketika ibu mau belajar, di antaranya mencatat. Itu adab juga. Mencatat ilmu. Ini saya jadikan satu ya, Syamil Mardiyah dan Adabis Sunniyah. Banyak sekarang majlis taklim itu ibu-ibu baik di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta yang jamaahnya asal datang bawa badan. Ya, boleh catat lewat tablet, boleh, atau catat di buku boleh, di HP juga boleh. Monggo silahkan. Yang penting itu ilmu ada catatannya. Kenapa ilmu itu harus dicatat? Karena ilmu itu kalau nggak dicatat hilang. Ilmu kalau nggak dievaluasi, nggak dimurajaah, hilang. Bahkan mungkin nanti ibu-ibu bisa cerita ke anak cucu. Sekarang tahun 2023, ibu-ibu nyatet, ya 10 tahun yang akan datang sudah punya cucu. Bilang ke cucunya, "Cu, ini dulu nenek belajar di Jogokarian," gitu ya. Nih catatannya, ya Masya Allah. Jadi luar biasa, jadi kuduah bagi cucunya. Ya saya pun begitu ketika jumpa buku tulis ibu mertua saya tuh tulisannya Masya Allah rapi. Zaman dulu kan tulisannya apa tuh Bu? Yang tulisan apa? Sambung itu ya? Latin ya? Itu telaten banget ya orang zaman dulu ya. Masya Allah. Saya bilang ke anak-anak saya, ini loh tulisannya Jidah nih. Masya Allah, ih rapi banget ya Mi. Saya bilang gitu. Jadi bisa buat nanti kita cerita ke anak cucu bahwa mencatat itu ada sebuah memori ya Masya Allah. Dan itu Masya Allah juga buat obat yang futur, yang misalnya tidak lagi semangat untuk belajar, lihat catatan. Alhamdulillah ada catatan saya, barang siapa yang pengen masuk surga hendaklah datangi majlis ilmu misalnya ya. Akhirnya diingatkan kembali oleh Allah. Jadi catat itu bagus ibu-ibu, mencatat. Dan kalau mau mencatat ilmu, catatlah dengan pemahaman ibu-ibu yang ibu-ibu pahami. Kenapa? Saya khawatir ibu-ibu nulis sudah capek-capek dengan tulisan yang entah bagaimana pemahamannya, sampai rumah baca tulisannya sendiri pusing. Ada yang begitu? Hah? Kadang begitu. Oh ini ada nih, alhamdulillah. Jujur itu bagus ya. Nulis banyak itu sampai rumah. Ini apa ya? Terus tanya sendiri, siapa yang nulis tadi? Saya juga yang nulis gitu ya. Itu Masya Allah ya, jadi saya diizinkan oleh suami dan suami yang menyuruh untuk merekam ini nanti untuk evaluasi sebenarnya. Jadi insya Allah yang ibu-ibu kajian di sini ada rekamannya di YouTube Mutiara Hikmah itu ada. Namun ada namunnya nih ya, berbeda rekaman dengan aslinya. Admin sudah, kalau ini kayaknya nggak tayang nih gitu ya, nanti dipotong. Coba mungkin Mbak Mia ini apa mendengar gitu, kok ini nggak ada ya gitu. Itu memang sudah dipotong sama bagian admin. Kemudian di sini disebutkan wariyadati nafsihi biddaqaiqil khafiyah. Masya Allah. Ini ibu-ibu satu kalimat tapi maknanya dalam. Kalau saya mau menjelaskan satu kalimat ini nggak cukup satu sesi kajian, malah mungkin buat judul. Apa itu? Seorang penuntut ilmu hendaklah riyadati nafsihi biddaqaiqil khafiyah. Seorang penuntut ilmu hendaklah riyadah, membiasakan nafsihi, dirinya, biddaqaiq, terhadap perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang rinci, yang tafsil. Daqaiq itu persamaannya dalam bahasa Arab tafsil, rinci, yang lebih sulit. Wal khafiyah, biddaqaiqul khafiyah maksudnya di sini adalah perkara-perkara yang ringan dan mudah. Jadi, wah ini Masya Allah Bu, satu kalimat ini maknanya dalam banget. Jadi kita nih seorang penuntut ilmu hendaklah apa yang kita lakukan, biasakan untuk berpikir, latih diri kita dari mengerjakan sesuatu yang mudah dulu, baru kemudian bertahap ke sesuatu yang sulit. Ya, contoh misalnya pelajaran bahasa Arab. Saya tadi di mobil ngobrol sama Om Zubair sama Mbak Dita ya. Beliau lagi semangat belajar bahasa Arab. Masya Allah, barakallahu fiha. Kalau di Indonesia rata-rata mereka memulai bahasa Arab dengan belajar nahwu dan sorof. Padahal nahwu itu berat. Nahwu itu daqiqat, teliti, lebih detail. Ya, ibu-ibu contoh. Ibu-ibu belajar tentang asma,
Ya, tentang nama gitu ya. Tentang af'al, tentang isim, tentang isim, ya isim artinya nama, tentang af'al. Itu kan nanti rentetannya banyak tuh. Ada af'alul khamsah, ada ini gitu kan ya. Ada yang sudah pernah belajar nahwu? Cung. Siapa yang pernah belajar nahwu? Nggak ada ibu-ibu. Alhamdulillah, belum ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, itu padahal ibu-ibu, kalau yang baru pemula belajar bahasa Arab dihadapkan langsung dengan nahwu, dan nahwu itu masya Allah, ya detail sekali. Belum nanti fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il ini, fi'il nahi, fi'il ini, banyak sekali. Kalau ndak kuat, mundur. Ada yang belajar bahasa Arab mundur satu persatu. Hah? Kok banyak yang ngangguk-ngangguk ya? Inge, karena belajarnya langsung ke yang sulit. Coba belajarnya yang mudah dulu. Ya, apa itu yang mudah? Belajarnya mufrodat tapi nggak satu kata-kata, satu kalimat. Ya, satu kalimat. Itu lebih mudah untuk kita bisa berbincang, berbicara, juga kita bisa memahami bahasa Arab. Kita di Indonesia terkadang belajar mufradat itu satu kata, babun, pintu, gitu kan ibu-ibu. Apalagi saburotun, ya sudah hafal 1000 mufradat. Giliran depan ada orang Arab, monggo bu, bilang apa ya? Padahal mufradat udah 1000 tuh ya. Tapi bingung ngerangkai katanya. Ya, ngerangkai katanya, saya mau bicara dengan Anda, saya, anak, gitu ya. Itu justru malah kadang jadi rangkaian bahasa Indonesia di bahasa Arab kan. Ya. Jangan Bu, bahasa Arab tuh punya seni sendiri, punya keunikan sendiri. Jadi sekarang yang mulai belajar bahasa Arab dirubah, ya. Jangan mufradat satu persatu, tapi satu kalimat. Misalnya saya sedang menulis, apa tuh bahasa Arabnya? Misalnya ya, saya telah pergi, apa tuh bahasa Arabnya? Saya mau jumpa dengan engkau, apa bahasa Arabnya? Satu kalimat kita belajar, ya. Dan yang sudah belajar nahwu, kabar gembira bagi kalian ya. Harap bersabar di sana ya, karena yang namanya menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Jikalau belum bisa, maka banyaklah doa, ya muallima Adam wa Ibrahim alimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Dan ibu-ibu, belajar tahsin juga sama. Pertama, saya mau belajar Al-Quran. Ya, misalnya contoh, tajwid yang untuk pemula dengan tajwid yang sudah pernah belajar itu beda pembelajarannya. Ibu-ibu baru belajar tajwid langsung belajar qiraatul ashr, ya. Cara membaca imam-imam 10 imam, ya. Itu berat, Bu. Atau misalnya tajwid, tapi yang tajwid itu ada dua. Ada tajwid yang secara umum, ada tajwid yang dakik. Dakik itu yang dia lebih mendalam gitu ya. Maka saya sarankan bagi yang pemula cukup mengetahui dulu. Oh, idhar itu artinya jelas. Iqlab itu artinya dia membalikkan, ya. Karena ada juga nanti setelah itu baru belajar makharijul huruf, baru belajar tentang sifatul huruf. Belum apa-apa, baru belajar tentang Al-Quran, langsung belajar tentang ada. Ada itu cara menyampaikan. Itu berat juga. Ya. Ini namanya belajar itu dimulai dari yang ringan, baru kemudian yang berat. Juga, subhanallah, di sini kita seorang penuntut ilmu hendaklah membiasakan juga. Di sini wa yu'awid. Yu'awid itu membiasakan. Apa yang kita biasakan? As-siyanata fi jami'i umurihil batina wal jaliyah. Kita hendaklah membiasakan as-siyana. Siyana ini adalah riayah. Membiasakan untuk memelihara fi jami'i umurihi, terhadap seluruh perkara kita, baik al-batinah wal jaliyah, ay al-zahirah. Di sini ibu-ibu, saya pakai bahasa Indonesia. Al-batinah itu sesuatu yang tidak nampak, itu batin. Al-jaliyah itu sama dengan al-zahirah. Persamaan katanya. Apa artinya? Sesuatu yang nampak. Terlalu cepat enggak saya jelaskan? Saya ulang ya. Jadi, seorang penuntut ilmu atau seorang guru, dia harus membiasakan para pelajarnya untuk memelihara setiap perkara-perkara, baik yang tidak nampak maupun yang nampak. Contoh, perkara yang tidak nampak. Sini batin dulu. Contohnya apa ibu-ibu? Contohnya apa? Contoh husnudzan, berbaik sangka. Jadi seorang guru menasehati murid-muridnya, dan seorang penuntut ilmu harus punya sifat ini yang dia nggak nampak. Contohnya husnudzan, berbaik sangka. Kalau kita jadi seorang penuntut ilmu, perbanyak berbaik sangka, baik kepada Allah
maupun kepada manusia. Ada teman yang nggak berangkat, kita berbaik sangka, oh mungkin dia ada uzur, ya. Orang yang suka berburuk sangka kepada orang lain, apalagi kepada Allah, hidupnya capek, Bu. Ya, beneran. Coba aja, ibu-ibu berburuk sangka aja, ya. Maka itu capek hidup, benar. Maka apa yang harus kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari? Berhusnudzon. Husnudzon terutama kepada Allah. Allah itu akan memberi sesuatu kepada kita sesuai dengan husnudzonnya kita kepada Allah. Kalau ibu bersuudzon kepada Allah, misalnya ibu mau umroh, misal, ya ada pengen umroh, misal. Terus ibu sudah berburuk sangka dulu sama Allah. Kayaknya ini, kayaknya enggak itu deh, enggak mungkin terjadi deh. Kayaknya ini mustahil deh, orang saya aja begini-begini. Itu namanya suudzon. Maka jangan salahkan Allah kalau ibu nggak dipanggil-panggil. Tapi kalau kita ada keinginan untuk umrah, kemudian kita berhusnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah, ya Allah, saya berbaik sangka kepadamu. Dengan caramu, insya Allah saya bisa umrah tahun ini. Saya bisa berkurban, suami saya bisa berkurban tahun ini. Allah beri rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Itu luar biasa, Bu, yang namanya suudzon, husnudzon itu dampak dalam kehidupan seorang penuntut ilmu tuh luar biasa. Maka biasakan husnudzon, biasakan husnudzon. Ini sesuatu yang tidak nampak, atau sesuatu yang tidak nampak. Contohnya, seorang pelajar biasakan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau sudah ikhtiarnya sudah maksimal, maka kita tinggal menyerahkan hasil kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah, kasih hasil apa kita terima. Ya, alhamdulillah. Kita terima dengan takdir, ya, dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal, husnudzon itu bagian dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan juga ada rasa takut dan berharap kepada Allah, itu juga sama dari sesuatu yang tidak terlihat. Subhanallah. Bahkan para ulama mengatakan kita dalam hidup itu, Bu, yang namanya rasa takut dan berharap harus seimbang. Ya, berharap dan takut kepada Allah. Kalau salah satunya kalah, maka diumpamakan seperti burung yang sayapnya patah. Burung yang salah satu sayapnya patah bisa terbang napa mboten nggih ibu-ibu? Mboten. Sami. Kita kalau rasa harapnya dikalahkan dengan rasa takut dengan adab Allah, maka namanya murji'ah. Ada kelompok sekte namanya murji'ah. Orang yang selalu berharap dan gak ada takut kepada Allah. Kalau yang kita utamakan rasa takut akan adab Allah, tapi gak berharap, juga masuk ke dalam sekte lain yang menyesatkan. Jadi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah di dalam beribadah kepada Allah harus ada dua ini, rasa takut dan berharap terimbangi atau seimbang. Ya. Dan ini Masya Allah, ini harus kita pelajari. Ya. Baik, subhanallah. Kemudian al-jaliyah. Apa itu al-jaliyah? Tadi apa artinya ibu-ibu? Al-dhahir, sesuatu yang nampak. Contoh apa misalnya? Seorang penuntut ilmu membiasakan sesuatu yang nampak. Contoh apa? Menghiasi diri dengan menutup aurat. Nah, ini kan yang nampak. Iya nggak ibu-ibu? Kalau ulama zaman dulu tuh bahkan ya Masya Allah, mereka para ulama laki-laki, mereka kalau mau ngaji, mereka ada baju sendiri khusus buat ngaji. Ya, bahkan anak-anaknya para sahabiah atau para ulama kalau mau nuntut ilmu itu punya baju khusus. Nah, ini yang nampak misalnya. Itu kan perkara-perkara yang baik, yang dibiasakan. Masya Allah, kelihatan. Atau misalnya apa ibu-ibu? Yang nampak contohnya apa misalnya? Apa? Membiasakan sesuatu yang nampak contohnya apa? Perkara-perkara yang nampak. Suka menolong, peduli dengan orang lain, itu yang nampak. Ya. Jadi saya izin untuk mengingatkan diri saya dan teman-teman, sesungguhnya orang yang semakin lama menuntut ilmu itu harusnya dia punya kepekaan, kepedulian terhadap sesama. Ya. Bukan semakin lama menuntut ilmu dia semakin eksklusif, bukan. Bukan semakin lama mengaji dia semakin congkak, bukan. Ya.
Seorang penuntut ilmu semakin dia bertambah ilmunya semakin merunduk. Dia semakin tawadhu. Dia semakin senang peduli kepada orang lain. Subhanallah. Ini bentuk akhlak yang mulia. Karena banyak orang-orang belajar agama, mengaji, tapi justru tidak peduli dengan orang tuanya. Tidak peduli dengan saudaranya. Tidak peduli dengan tetangganya. Subhanallah. Dan ini bukan bagian dari akhlak penuntut ilmu. Masya Allah. Ini penting ya ibu-ibu, PR. Saya sedih rasanya Bu, kalau mendengar ada seorang penuntut ilmu semakin lama mengaji kok akhlaknya nggak karuan-karuan. Ya. Akhlaknya semakin tidak baik. Seharusnya seorang penuntut ilmu semakin lama mengaji semakin pintar menjaga lisan. Karena banyak dosa yang tidak disadari oleh kaum wanita itu berasal dari lisan. Ya. Ibu-ibu, kalau kita berdekatan dengan seorang penuntut ilmu yang dia sudah lama ngaji, tapi sekalinya dia berbicara tuh nyakitin hati, mau nggak deket sama dia? Nggak mau. Nah, saya nggak mau deh deket sama dia. Kenapa? Mesti kalau saya deket sama dia tuh mesti aja nanti saya pulang-pulang tuh jadi kotor hati gitu ya. Tapi pernah nggak ketemu sama orang begitu? Sering? Hah? Oh ada, ya Masya Allah. Jadi jaga lisan, jaga lisan. Ya, hati-hati. Sesuatu yang sudah keluar dari lisan tidak mungkin bisa diambil kembali. Ya. Sebelum kita berbicara, jaga lisan kita. Baik, itu contoh ya. Ya, baik itu tadi yang kelihatan tadi berbicara, masalah baju itu yang kelihatan. Wa yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirati 'ala al-ikhlasi was-sidqi wa husni niyyat. Masya Allah. Ini panjang banget satu kalimat. Kalau yang atas tadi kan pendek-pendek, ini panjang. Wa yuharriduhu bi aqwali. Dan yuharrid itu mendorong. Seorang guru hendaklah mendorong kepada para penuntut ilmu untuk benar-benar menjaga perkataannya, perbuatannya yang seringkali ia lakukan, dijaga agar diluruskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Saya pun sering ibu-ibu mengingatkan diri saya dan ibu-ibu semuanya untuk mengikhlaskan niat. Ya, mengikhlaskan niat. Dan yang namanya mengikhlaskan niat itu sebenarnya bukan hanya di bab pertama, namun di semua bab. Ya, kita luruskan lagi. Ya Allah, saya mau menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan di antara niat kita menuntut ilmu menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Wasidqi, sidqi itu jujur. Nah, ini penting nih Bu. Seseorang itu kalau dia jujur kepada Allah, siapapun dari hamba Allah, yang dia benar-benar jujur kepada Allah dari hati terdalam, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Ya, Allah akan mengabulkan segala harapannya. Maka penting bagi kita untuk meluruskan niat dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ibu tahu bahwa melakukan muamalah riba itu tidak diperkenankan. Contoh, itu tahu. Terus paham itu ilmunya, tapi mau resign atau mau meninggalkan rasanya berat gitu. Coba jujur kepada saya. Jumpa dengan seorang wanita yang seperti itu, ya, yang dia tahu bahwa itu tidak boleh tapi berat untuk meninggalkan. Ya, coba jujurlah kepada Allah. Ya Allah, benar ya Allah, saya nggak mau. Ya Allah, anakku jadi korban. Saya nggak mau anakku dinafkahi dengan jalur yang tidak halal, ya, karena itu akan menjadi darah, menjadi bagian dari apa yang masuk ke dalam tubuhnya, dan itu akan berdampak pada akhlaknya, pada ketaatannya kepada engkau. Jujur aja kepada Allah, nanti Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Ya, yakinlah itu. Jadi semuanya tuh jujur. Ibu-ibu, ya balik lagi, saya mau membahagiakan orang tua. Ya Allah, saya nggak punya uang sekarang, tapi saya pengen banget setiap pekan tuh ngirimin orang tua. Ya Allah, bener, kalau dulu saya waktu sekolah mereka yang ngasih uang ke saya pengen transfer ke orang tua saya setiap Jumat misalnya. Kalau itu belum ada tapi kita jujur kepada Allah, saya pengen bakti sama orang tua saya pengen benar-benar berbuat baik kepada orang tua saya, maka Allah mudahkan jalannya. Ya. Jadi jujur Bu, untuk apa sih saya mau melakukan itu gitu ya. Kembali lagi, kalau niatnya untuk Allah, maka Allah kasih. Atau yang mau menghafal Al-Quran, ya, mau menghafal Al-Quran dengan niat, ya Masya Allah merinding lagi ya, dengan niat besok ya Allah ketika saya menghafal Al-Quran di dunia, saya memiliki tujuan agar besok di akhirat saya akan membaca di depanmu, gitu ya. Dan saya pengen naik ke derajat surga yang paling tinggi. Ibu-ibu baru niat, ibu-ibu jujur ya dalam hati terdalam, ya Allah saya pengen dimuliakan oleh Engkau di dunia dan di akhirat. Ya Allah, saya pengen menjadi qudwah bagi anak-anak, ya, agar mereka juga mau menghafal Al-Quran.
maka Allah kasih jalan. Allah kasih guru terbaik. Allah kumpulkan dengan komunitas-komunitas yang baik. Ya, jujurlah kepada Allah, maka Allah akan berikan. Ya, kalaulah misalnya ada sesuatu yang kita tidak jujur, maka perbaiki niat kita. Apakah kita memang benar-benar tulus hanya untuk mengejar akhirat, atau ada kepingan-kepingan dunia yang ingin kita raih? Ya, ada pujian-pujian manusia yang ingin kita dapatkan. Ya, itu yang menghalangi kita dari dimudahkannya untuk meraih sesuatu. Ya, Masya Allah. Baik. Wa husni niat, ini sama nih. As-sidqi wa husni niat itu. Niat yang jujur, niat yang baik. Jadi niat yang baik itu menurut saya ya ibu-ibu, kita baru niat saja sudah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat aja. Bahkan kalau kita pengen bangun masjid tapi belum kecapek atau belum ngumpul dananya, niat aja dulu. Saya pernah kan cerita sama ibu-ibu yang pernah cerita di mana ya? Di sini atau di mana ya? Yang ada jamaah kami dari luar pulau, luar Jawa. Pas ke Yogyakarta itu beliau berjumpa dengan kami. Ya, kami makan bareng waktu itu, dan saya senang kalau Masya Allah, ya Allah maha baik. Allah tuh banyak kirim jamaah-jamaah online yang belum jumpa dengan saya, pas di Jogja itu jumpa gitu loh. Dan subhanallah itu tuh benar-benar apa ya, itu benar-benar rindu sekali ya Masya Allah. Dan itu baru di dunia ya ibu. Nah ceritanya yang orang luar pulau itu dia bilang begini, cerita kepada kami, Ustadz, alhamdulillah sekarang kalau Ustadz sama Ustazah balik lagi sana berdakwah. Jadi kami dulu pernah berdakwah sampai ke Sumatera. Semua atas izin Allah, bukan karena apa-apanya kami, bukan sama sekali. Kami masih punya ilmu sangat sedikit. Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang ingin memberikan pengajaran kepada kami bahwa dakwah di sana tuh jauh lebih berat daripada dakwahmu di Yogyakarta gitu ya. Masya Allah, di sana perjuangannya begitu luar biasa ibu-ibu. Ikhwah di sana itu benar-benar sampai ada yang membeli baju dari Jawa, diletakkan di tokonya, nggak mau dibeli, yang penting dia sengaja nggak ada yang karyawannya, siapapun yang mau, yang penting dipakai, terserah mau seikhlasnya saja juga boleh gitu ya. Itu kan Masya Allah ya perjuangannya. Saya di sana juga dapat belajar bahwa mereka di sana nggak ada ustadz ya, dan mereka pakai layar, disetelkan YouTube, mereka lihat itu YouTube ustadz lagi muhadharah, jamaah suruh mencatat ya Masya Allah. Itu perjalanan kami yang saya tidak bisa lupakan. Nah, kemudian yang dari sana tuh cerita bahwa kata beliau, alhamdulillah sekarang sudah ada masjid di namanya Belitang, ya, di Belitang, di daerah Sumatera. Terus beliau cerita bahwa dulu tuh Ustadz saya bercita-cita, ya inilah kalau jujur ya, jujur dengan Allah, bercita-cita saya tunjuk ke anak saya, insya Allah nanti bapak mau bikin masjid nih di tanah ini nih, ditunjukkan ini nih, doain ya. Doain ke anak-anaknya, minta doain ya bapak bisa bikin masjid di sini. Masya Allah, seiring berjalannya waktu Allah mudahkan beliau pengusaha, Allah mudahkan usaha beliau dari yang punya satu cabang lebih dari satu cabang, Masya Allah. Dan Masya Allah Allah berikan keberkahan. Akhirnya atas izin Allah terbangunlah masjid, Allah yang membangunkan. Masya Allah, beliau punya niat, ya Allah dengan adanya masjid semoga nanti bisa banyak orang yang belajar di sini, dan nanti ada para dai, para ustadz yang siap untuk mengajar kembali dan menjadikan kampung ini menjadi kampung yang mencintai ilmu. Masya Allah. Dan itu alhamdulillah terrealisasi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk saya ajak di hari Jumat yang mulia ini, khususnya untuk diri saya dan ibu-ibu, apapun harapan kita kepada Allah, maka katakanlah, jujurlah kepada Allah dan mintalah kepada Allah, karena kita itu adalah hamba yang sangat lemah tanpa pertolongan dari Allah. Kita adalah hamba yang fakir tanpa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut sedikit lagi. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahdhat. Ini penting nih. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap urusannya. Allahu Akbar. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau dalam satu ruangan, ibu-ibu paham, ngerti tuh, ibu-ibu lagi bekerja, misalnya bukan ibu-ibu, seorang suami lagi bekerja di sebuah kantor, di situ tahu ada CCTV, kira-kira kerjanya dia itu kerjaannya bagus apa santai-santai? Bagus, iya nggak? Memaksimalkan, karena dipantau ada CCTV. Bosnya lihat, kamu kok malah ngopi-ngopi, bukannya kerja gitu ya. Kan zaman sekarang orang kerja tuh bawa kopi, ya. Atau kerja bukannya kerja tapi malah HP-an. Nah, dia akan serius gitu ya nggak? Iya nggak Bu Ibu? Karena lagi dipantau sama bosnya, ada CCTV, paham. Begitu pula harusnya kita dalam beramal soleh harus serius. Sholat harus khusyuk. Kenapa? Karena lagi dipantau CCTV-nya Allah.
Ya, subhanallah. Kalau itu kita sadari semuanya, maka tidaklah kita berbuat, berkata kecuali kita hati-hati. Kenapa? Karena kita sedang dipantau CCTV-nya Allah, yang mana CCTV-nya Allah tidak akan mati walaupun lampu di dunia ini mati. Tidak seperti CCTV dunia, mati lampu biasanya dia ikut mati. Ya, tapi CCTV-nya Allah akan terus berjalan dan kita akan melihat rekamannya nanti di akhirat. Ya, Masya Allah. Baik, dan ini juga penting ibu-ibu bagi kita yang punya anak. Ya, sebelum anak-anak kita diberikan HP, maka kita coaching dulu, kita sounding dulu anak-anak kita. Nah, apa yang kamu lihat ya sebetulnya adalah sedang diawasi oleh Allah. Banyak ibu-ibu tuh yang mengeluh sudah memberikan HP kepada anak-anak, akhirnya anak-anak kebablasan menonton hal-hal yang tidak baik. Saya tanya lagi siapa yang memberikan HP, ibunya ternyata ya. Padahal yang namanya memberikan HP kepada anak itu berat. Ya berat, tanggung jawabnya berat. Ya, anak saya yang usia sekarang 14 tahun belum kami berikan HP, ya 13 tahun setengah lah belum. Ya masih pinjam. Ya. Kalau pinjam itu beda sama kita sudah memberi. Kalau pinjam dia izin dulu ke kita. Mi mau pinjam buat halaqah Quran. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa, Nak? Dari jam sekian sampai jam sekian. Baiklah. Mi mau pinjam buat ngerjain tugas sekolah gitu ya. Itu kita lebih gampang kontrolnya. Beda kalau kita sudah berikan itu anak-anak HP. Maka ketika kita bilang, "Nak, kok nonton sesuatu yang tidak baik? Ini kan HP-ku." Ibu-ibu yang bingung. Ya, baik. Jadi merasa diawasi oleh Allah itu, muraqabah itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kemudian wa yu'arrifuhu anna bidzalika tanfatihu alaihi abwabul ma'arif. Subhanallah. Wa yansharihu sadrahu wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataif. Masyaallah. Kalau kita paham dengan poin-poin yang tadi sudah kita pelajari ibu-ibu, maka ketahuilah hal-hal tersebut adalah jalan dibukakannya pintu-pintu ilmu oleh Allah. Jalan dibukakannya pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita diberikan hikam. Hikam itu jamak dari hikmah. Hikmah itu jamaknya hikam. Artinya adalah kebaikan-kebaikan. Allah akan bukakan itu semuanya. Sebaik-baik orang adalah yang Allah jadikan ia pembuka pintu kebaikan. Maka kita minta sama Allah. Ya. Dan juga lataif. Lataif ini pun jamak dari lataif, itu dari latif ya, atau dari apa ini? Sama artinya hikam. Wal lataif itu hampir sama. Jadi kebaikan, ilmu-ilmu, hikmah-hikmah semuanya dibukakan oleh Allah. Wa yubaraku lahu fi ilmihi. Masya Allah. Kemudian setelah Allah bukakan pintu-pintu hikmah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu, maka Allah juga akan berikan keberkahan untuk dirinya. Masya Allah, Bu. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Orang yang diberikan ilmu yang barakah itu akan dituntun oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Orang yang diberikan ilmu yang barakah itu akan Allah datangkan kepadanya orang yang mau belajar kepadanya. Nah, itu kebaikan itu. Ya, saya dapati banyak teman-teman yang belajar Al-Quran, tahsin baru 1 bulan, karena dia jujur mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Tidak lama kemudian Allah kasih jatah murid, ya datang kepadanya, tolong dong ajarin saya A, I, U, A, Abatasa gitu. Masya Allah, itu namanya barakah ilmunya. Ya, wa yubarak lahu fi ilmihi wa hali, dan Allah berikan kebarakan dalam ilmunya dan dalam keadaan dia dalam kehidupannya. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi. Subhanallah. Dan Allah memberinya petunjuk. Penting banget ini, Bu. Petunjuk kepada siapa? Kepada hambanya untuk dia berbuat dan berkata. Jadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu, Bu, tidaklah kakinya dia gerakkan kecuali yang Allah ridhoi. Pernah nggak sih ibu-ibu kita mau melakukan maksiat, hati kita menolak? Pernah. Contoh misalnya apa, Bu? Contoh apa? Mau marahin suami. Ya Allah, mau marahin anak. Ya Allah, kenapa saya marah-marah ke anak gitu kan ya? Itu semuanya maksiat, semuanya dosa. Ya subhanallah. Kalau nggak ada alasannya, ya. Atau misalnya apapun maksiat ya akhwat ya, subhanallah, itu sejatinya akan berdampak pada kehidupan kita. Jadi orang-orang yang tadi sudah menulis poin-poin, maka Allah akan berikan petunjuk dalam hidupnya. Dan petunjuk Allah itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah mudahkan jalannya. Berkata dengan sesuatu yang Allah ridhai, berbuat dengan sesuatu yang Allah ridhai, melangkah dengan sesuatu yang Allah ridhai. Subhanallah. Dan tidaklah seorang yang beruntung kecuali dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, alhamdulillah kita sudah dapat ya satu pembahasan di dalam kitab At-Tibyan. Ini ada fasun satu lagi ibu-ibu. Fasun ini insya Allah lebih ringan dari yang tadi. Kalau yang tadi itu kan satu kalimat panjang ini pembahasannya. Ini insya Allah pendek. Oke. Faslun. Ta'limul muta'allimin fardu muta'allimina fardu kifayah. Yang namanya mengajar, ta'limul muta'allimin, mengajarkan sebuah ilmu, itu kata Syekh di sini ada urutannya. Bisa disebut fardu kifayah. Catat dulu ibu-ibu. Yang pertama, poin pertama fardu kifayah. Fa in lam yakun man yasluhu lahu illa wahida ta'ayyan alaihi. Yang kedua fardu ain. Mengajarkan ilmu itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Apa sih bedanya fardu kifayah sama fardu ain? Fardu kifayah itu kalau ada yang mewakili yang lain gugur. Fardu ain itu adalah yang kita wajib untuk mengajarkannya. Ya, contoh misalnya ilmu tentang kedokteran, itu fardu kifayah atau fardu ain? Kifayah. Ilmu mengenal Allah itu fardu kifayah atau fardu ain? Ain. Maka mengajarkan seseorang untuk mengenal Allah maka fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Karena mengajarkan untuk mengenal Allah. Ibu-ibu ketemu sama mu'allaf. Mu'allafnya pengen tahu Allah itu seperti apa, ya. Maka kita wajib untuk mengenalkannya. Dan ini cakupannya adalah fardu ain. Ya. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulut ta'lim bi ba'dihim famtana'u kulluhum asimu. Kalau sampai ada ya orang yang pengen belajar dapat ilmu, semuanya nggak mau ngajar, semuanya berdosa. Asimu itu berdosa. Hati-hati ya ibu-ibu. Kalau ada orang pengen mengetahui kebenaran, tapi kita nggak mau ngajar, semua yang ada di ruangan ini nggak mau ngajar. Padahal ada orang mu'alaf baru datang tuh, tolong ajarkan saya wudu. Saya berbicara mu'alaf karena baru kemarin ngisi di Mu'alaf Center Yogyakarta hari Ahad kemarin. Ya Allah, ada yang hadir di sini yang kemarin hadir, Mbak Mia. Ya, ada lagi kemarin hari Ahad kemarin di Mu'alaf Center Yogyakarta, MCY. Ya. Nggak ada, Masya Allah. Kemarin tuh macam-macam ya Mbak. Ada yang dari pedagang Beringharjo hadir ya, Masya Allah. Pedagang apa lagi, pasar apa? Gondokusuman. Ada lagi tuh yang dari pasar mana gitu ya, ada ya, apa namanya itu tuh hadir, Masya Allah, macam-macam lah ya, Masya Allah. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam datang ke sini, tolong dong ajarkan sholat. Semua nggak mau ngajarin, merasa minder semua. Sholatku aja belum khusyuk, sholatku aja begini-begini, semua nggak mau ada yang ngajarin, semua berdosa. Ya, hati-hati ya Bu. Kalau ada orang mau belajar, kita semua nggak mau ngajarin, semuanya asimu, dosa, Masya Allah. Wa in qama bihi ba'duhum saqatal harju 'anil baqin. Ya, kalau misalnya ada yang dia sudah mengajarkan, ini namanya fardu kifayah, maka semuanya dia saqata 'anil baqin, dia bisa tidak mengajarkannya. Ya, ini ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fardu kifayah. Wa in tuliba min ahadihim famtana fadharul wajhain annahu la ya'tham lakinnahu yukrah dzalik id lam yakun lahu 'udrun. Ini disebutkan bahwa wa in tuliba, kalau diminta di antara mereka, famtana, mereka nggak mau, melarang semuanya, nggak mau semuanya, fadharul wajhain. Ada yang mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama, dia tidak berdosa. Yang kedua, dia makruh kalau ada uzur. Maksudnya ini perkara-perkara yang berhubungan dengan fardu kifayah. Jadi ilmu itu ada dua ibu-ibu. Ini aja gampang bahasanya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu yang memang kita harus mengetahui semuanya. Contoh apa ilmu yang fardu ain itu? Contohnya apa Bu? Mengenal Allah. Ya. Atau contoh belajar Al-Quran, panjang pendeknya. Orang mau belajar Al-Quran, ya, panjang pendeknya itu harus benar. Jadi tajwid juga sebenarnya ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kapan fardu ain? Belajar panjang pendeknya. Belajar harokat itu fardu ain. Kenapa? Karena kalau dia salah dalam berharokat, salah dalam memanjang mendekkan huruf, itu biasa bisa masuk ke lahnul jali, ke kesalahan yang bisa merubah makna. Dan ini luar biasa, dampaknya nggak bagus. Ya. Kalau yang tajwid fardu kifayah yang model jenis apa? Tentang makharij misalnya, ya, tentang tajwid-tajwid yang secara detail, itu bisa fardu kifayah. Ya, jadi ini penting ibu-ibu untuk kita pahami bersama bahwa ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang fardu ain, dan semuanya punya
kemaslahatan untuk kita pelajari bersama. Baik, insyaallah sampai di sini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Ini juga faslun yang selanjutnya juga panjang ya. Jadi insyaallah kita akan belajar di pertemuan yang akan datang. Insyaallah biidznillah taala. Jazakumullahu khairan ibu-ibu atas kehadirannya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.